Andi Rewa dan Ziva Smith tiba di ruang istirahat VIP tempat Rika Akana. Fania Wirawan dan Bella Adiba juga sedang duduk di sofa. Rika sedang memegang beberapa lembar pidato dan berdiskusi dengan Bella. Ketika melihat Andi masuk, matanya langsung berbinar dengan penuh kegembiraan. Dia segera berdiri dan berkata dengan senyum manis, "Tuan Andi, kau datang?" Andi Rewa tersenyum padanya, sementara itu Bella berdiri dengan sedikit gugup dan malu-malu lalu berkata, "Tuan Andi, kau datang." Fania juga bangkit dengan hormat dan berkata, "Tuan Andi, kau datang." Andi Rewa tersenyum dan mengangguk kepada mereka, lalu berkata, "Hari ini kalian harus bekerja keras untuk mengurus konferensi pers ini. Perusahaan pelayaran Diva Shipping kita memiliki 2 pemegang saham wanita cantik, seorang CEO wanita cantik, dan satu lagi mitra strategis wanita cantik. Salah satu dari kalian saja sudah cukup untuk membuat orang terpesona. Aku yakin konferensi pers hari ini akan sangat mengesankan." Fania tidak bisa menahan tawanya dan berkata, "Tuan Andi, kau benar-benar pandai memuji kami. Kalau berbicara soal kecantikan, mereka bertiga memang cantik, tapi aku sudah lebih tua, jadi aku tidak pantas disebut begitu. Lagi pula, aku di sini hanya sebagai penggembira. Tokoh utamanya adalah mereka bertiga." Rika langsung berkata, "Kakak Fania terlalu merendah. Di antara kita bertiga, kaulah yang paling feminin. Kalau harus memilih yang paling cantik, menurutku itu pasti kakak Fania." Fania tertawa dan berkata, "Rika, selama tinggal di sini, kau memang semakin pandai berbicara." Rika mengedipkan mata dengan nakal dan tertawa. "Guru yang baik melahirkan murid yang baik. Aku selalu belajar darimu setiap hari, jadi tentu saja aku harus berkembang." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Jangan saling memuji terus. Kalau kalian bertingkah seperti ini saat konferensi pers, orang-orang akan menganggap Diva Shipping sebagai perusahaan yang tidak profesional." Rika tersenyum. "Tuan Andi, dengan adanya Bella sebagai CEO yang sangat kompeten, tidak ada yang akan meragukan kredibilitas Diva Shipping. Selama beberapa hari ini, aku semakin mengaguminya. Aku benar-benar ingin membawanya ke grup Akana untuk membantuku." Andi Rewa berkata santai, "Kalau begitu, kau bisa berbicara dengan ayahmu tentang mengintegrasikan bisnis pelayaran grup Akana ke dalam Diva Shipping. Kita bertiga bisa bekerja sama untuk menjadikan Diva Shipping sebagai perusahaan pelayaran terbaik di dunia, bahkan mungkin melantai di bursa saham Amerika di masa depan." Mata Rika langsung berbinar dan dia berkata, "Itu ide yang bagus. Daripada hanya berpura-pura menjadi pemegang saham, lebih baik benar-benar terlibat. Aku akan membicarakannya dengan ayahku. Aku yakin dia tidak akan keberatan." Ziva juga berkata dengan serius, "Aku juga merasa ini ide yang sangat baik. Kalau pihak ketiga bergabung, Tuan Andi akan memegang 34% saham. Aku dan Rika masing-masing 33%. Dengan menggabungkan sumber daya kita pasti bisa berkembang pesat." Saat ini Bella berkata dengan semangat, "Kalau kita benar-benar bisa melakukan ini, kita akan mendominasi di seluruh Asia. Ini akan sangat menguntungkan bagi ketiga pihak, bukan hanya untuk bersatu melawan pesaing, tetapi juga untuk menghindari persaingan internal yang merugikan." Begitu Bella Adiba selesai berbicara, Ziva langsung berkata, "Kalau kita bisa membentuk dominasi pasar, kita juga bisa mempengaruhi harga pengiriman barang." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Rika, kau bisa membicarakan hal ini dengan ayahmu. Kalau dia tertarik, kalian bisa menentukan detailnya. Aku tidak akan ikut campur." Rika berkata, "Ayahku masih di hotel. Dia hanya tidak ingin muncul di depan umum karena kondisinya. Setelah konferensi pers selesai, aku akan segera menemuinya dan menanyakan pendapatnya." Andi Rewa mengangguk. "Bagus. Mungkin kalian bisa mengadakan makan siang bersama untuk membahasnya lebih lanjut."
Rika bertanya dengan penuh harapan, apakah Tuan Andi akan ikut? Andi Rewa tersenyum dan berkata, aku ada urusan siang ini. Saat itu, Ibnu Komar masuk dan berkata, Puang, konferensi pers akan dimulai dalam 5 menit. Media dan tamu sudah siap. Ziva berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Andi Rewa berkata, kalian pergi saja dulu. Aku ingin berbicara dengan Ibnu Komar sebentar. Setelah semua orang pergi, Ibnu Komar langsung menuju kepada Andi Rewa. Andi Rewa berkata, tolong beritahu kakekku kalau aku akan pergi ke Suriah besok pagi. Suruh dia mengirim pesawat Concorde ke Makassar malam ini. Saat pertama kali mengirim Arya Smith ke Suriah, Andi Rewa tidak menyangka kalau Hamid akan menghadapi masalah sebesar ini. Seorang pemimpin pasukan kecil dengan hanya 2 hingga 3.000 orang, kini dikepung oleh lebih dari 10.000 tentara elit pasukan Galesong. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah. Andi Rewa juga tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, dia harus menyelinap kembali ke Suriah untuk kedua kalinya. Pertama kali dia pergi ke Suriah adalah untuk membawa pulang Bella, dan kali ini orang yang harus dia bawa pulang adalah Arya Smith. Mendengar bahwa Andi Rewa akan kembali ke Suriah, Ibnu Komar segera menjadi cemas dan berkata, Puang, situasi di Suriah saat ini sangat tidak stabil. Kenapa kau ingin pergi ke sana lagi? Andi Rewa mengangkat bahunya dan menghela nafas. Aku harus membawa Arya Smith kembali sebelum upacara penghormatan, agar dia bisa pergi ke pemakaman keluarga Rewa dan meminta maaf kepada orang tuaku di hari itu. Ibnu Komar langsung berkata, Puang, aku mendengar kalau Hamid sudah menyinggung pasukan Galesong dan seluruh basisnya kini terkepung. Meskipun kau mungkin bisa masuk, tapi membawa serta Arya Smith keluar dari sana, pasti akan sangat sulit. Andi Rewa bertanya dengan penasaran, kau juga mengikuti perkembangan situasi di Suriah? Ibnu Komar mengangguk dan berkata, sejak perjalanan terakhirmu bersamamu ke sana, aku mulai tertarik dengan Hamid. Jadi, aku terus memantau perkembangannya. Dia melanjutkan, selain itu, selama bertahun-tahun aku bekerja di keluarga Rewa, tugas utamaku adalah mengumpulkan informasi. Jadi, aku memiliki beberapa saluran berita, baik di dalam maupun di luar negeri. Andi Rewa mengangguk dan bertanya, kalau begitu, seberapa banyak yang kau ketahui tentang pasukan Galesong? Ibnu Komar menjelaskan, pasukan Galesong memang cukup terkenal di luar negeri. Tahun lalu, mereka awalnya berkembang di Amerika Selatan, di mana banyak kartel narkoba dan kekacauan yang terus terjadi di Amerika Selatan. Itu adalah lingkungan yang sangat cocok untuk kelompok bersenjata pribadi, gerilyawan, dan tentara bayaran. Setelah mereka berkembang cukup besar, mereka meninggalkan Amerika Selatan dan mulai merambah ke Afrika dan Timur Tengah. Di mana ada perang, di situ ada mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi semakin kuat. Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau tahu siapa pengendali utama pasukan Galesong? Ibnu Komar menggelengkan kepalanya dan berkata, identitas orang itu cukup misterius dan hampir tidak ada informasi pribadinya yang bocor. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah bahwa pendiri pasukan Galesong adalah orang Asia dan kabarnya dia keturunan Indonesia. Andi Rewa mengangguk dan berkata, kemungkinan besar dia adalah orang Indonesia. Kalau tidak, dia tidak akan memberi nama seperti itu. Ibnu Komar menambahkan, Puang, aku mendengar kalau pasukan Galesong memiliki banyak ahli. Kalau kau harus berhadapan dengan mereka, harap berhati-hati. Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, aku cukup tertarik dengan pasukan Galesong. Pasukan tentara bayaran yang memiliki puluhan ribu anggota seperti mereka memang memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan di wilayah tanpa hukum. Jadi, aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat dan mengetahui seberapa kuat mereka. Dia kemudian menyipitkan matanya dan berkata dengan nada penuh makna,
Aku curiga kalau pasukan Galesong mungkin memiliki hubungan dengan Chandra Smith, tapi aku belum bisa memastikannya. Chandra Smith pasti sangat ingin menemukan aku sekarang. Jadi, aku juga ingin menyelidiki kekuatan pasukan Galesong terlebih dahulu. Ibnu Komar segera berkata, "Kalau begitu, biarkan aku ikut denganmu." Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Situasi di Suriah saat ini sangat berbahaya. Berbeda dengan terakhir kali di mana kita bisa masuk dari Lebanon menggunakan helikopter. Kali ini, setelah aku masuk, aku harus mencari cara sendiri untuk keluar. Jadi, akan lebih aman kalau aku pergi sendirian." Ibnu Komar menghela napas dan berkata, "Masalahnya adalah Arya Smith. Kalau hanya kau sendiri, tentu tidak ada masalah. Tapi kalau harus membawa dia keluar, aku khawatir dia akan menjadi beban bagimu." Andi Rewa tertawa kecil dan bercanda. "Lalu bagaimana? Aku sudah berjanji pada Siva untuk membiarkan dia tetap hidup. Aku tidak bisa hanya membawa jenazahnya kembali, bukan?" Ibnu Komar menggertakkan giginya dan berkata dengan serius, "Kalau memang tidak ada cara lain, kita bisa menyerahkan masalah ini pada Hamid atau pasukan Galesong." Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seorang pria sejati harus menepati janjinya. Kalau aku sudah mengatakan akan menyelamatkan nyawanya, maka aku pasti tidak akan membunuhnya." Kemudian dia menambahkan, "Sudahlah, jangan khawatir. Aku punya cara untuk membawa Arya Smith keluar dengan selamat." Ibnu Komar mengangguk dan berkata, "Baiklah, tapi kau harus sangat berhati-hati." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Oh iya, nanti sekitar pukul 8 atau 9 malam, datanglah ke rumahku dan beritahu aku bahwa besok pagi aku harus pergi keluar kota untuk membantu seorang teman melihat Feng Shui. Saat aku bertanya kemana, katakan bahwa aku akan ke Batam. Mengenai bayaran, katakan saja 30 juta. Ibnu Komar segera menjawab, "Baik Puang, aku mengerti." Ketika Alif Rewa mendengar kalau Andi akan pergi lagi ke Suriah, reaksi pertamanya adalah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Bagaimanapun, situasi di Suriah sedang tidak stabil, dan upacara penghormatan leluhur keluarga Rewa sudah semakin dekat. Alif Rewa tidak ingin Andi mengambil resiko untuk saat seperti ini. Namun, seperti setelah berpikir lebih jauh, dia merasa kalau dia mungkin tidak bisa menghentikan Andi. Daripada mencoba membujuk Andi dan akhirnya tetap gagal, lebih baik dia langsung setuju agar bisa mendapatkan simpati dari Andi. Oleh karena itu, tanpa ragu, dia segera memerintahkan tim penerbangan untuk bersiap. Mereka akan lepas landas pada malam hari menuju Makassar, sehingga bisa langsung membawa Andi ke Lebanon besok pagi. Sementara itu, Andi Rewa kembali ke rumah dan menikmati makan malam bersama istrinya, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya seperti biasa. Setelah makan malam, ketika mereka sedang menonton TV di ruang tamu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Najwa bangkit dan melihat layar interkom, lalu berkata dengan sedikit terkejut, "Suamiku? Sepertinya itu Tuan Ibnu Komar dari GX Marion." Andi Rewa menjawab, "Oh, mungkin dia datang untuk mencariku. Bukalah pintunya." Najwa mengangguk dan menekan tombol pembuka pintu. Tak lama kemudian Ibnu Komar tiba di depan rumah dan mengetuk pintu dengan lembut. Najwa membuka pintu dan dengan sopan berkata, "Halo, Tuan Ibnu Komar." Ibnu Komar juga segera menyapa, "Halo, Nonna Najwa. Maaf mengganggu di malam hari. Apakah Tuan Andi ada di rumah?" Andi Rewa yang berada di ruang tamu menjawab, "Aku di sini. Ada apa, Tuan Ibnu Komar?" Ibnu Komar berjalan mendekat dengan sedikit rasa bersalah dan berkata, Tuan Andi, aku punya permintaan kecil." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tidak perlu sungkan, katakan saja." Lalu, sesuai dengan rencana Andi, Ibnu Komar menjelaskan tentang alasan perjalanan Feng Shui ke kota Batam dengan bayaran 30 juta. Mendengar itu, Carla segera berseru dengan penuh kegembiraan, "Wow,
menantu laki-lakiku benar-benar mudah mendapatkan uang. Alasan Feng Shui tidak menimbulkan kecurigaan di dalam rumah. Meskipun Najwa sebenarnya tidak ingin Andi terus-menerus bepergian untuk melihat Feng Shui, tapi dia tahu kalau dia tidak bisa memaksa Andi. Jadi dia tidak banyak bicara. Andi Rewa hanya membawa 2 potong pakaian sebagai bekal, dan sebelum fajar menyingsing, dia sudah bersiap untuk pergi. Namun tak disangka, Najwa diam-diam memasang alarm lebih awal, dan dengan cepat bangun dari tempat tidur. Dia bersikeras untuk mengantar Andi ke bandara. Melihat tekad istrinya, Andi Rewa tidak menolak. Mereka berdua sepakat kalau Andi akan mengemudi ke bandara, dan setelah sampai di sana, Najwa akan langsung kembali. Alasannya adalah agar tidak membuang waktu untuk mencari tempat parkir. Cukup berhenti sebentar di pintu keberangkatan dan langsung pergi. Najwa setuju, dan pasangan itu pun berangkat dari rumah bersama. Najwa mengira Andi hanya pergi ke kota Batam, tanpa mengetahui kalau sebenarnya suaminya akan terbang ke Suriah. Di perjalanan dia bahkan dengan antusias memperkenalkan berbagai makanan khas Batam dan menyuruhnya mencicipi kalau ada waktu. Setibanya di bandara, Andi Rewa menepikan mobil di area keberangkatan dan berkata kepada Najwa, "Baiklah, sekarang cepat kembali ke rumah. Ini masih pagi, kau bisa tidur lagi sebentar." Najwa mengangguk. Keduanya turun dari mobil dan Najwa berpindah ke kursi pengemudi. Sebelum masuk ke mobil dia bertanya, "Suamiku, kira-kira kapan kau akan kembali?" Andi Rewa berpikir sejenak dan menjawab, "Kalau cepat, 1 atau 2 hari. Kalau lama, mungkin 2 atau 3 hari. Tergantung apakah masalah Feng Shui mereka sulit atau tidak. Kalau terlalu rumit, mungkin aku akan tinggal lebih lama." Najwa mengangguk ringan dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, jaga dirimu baik-baik, makan tepat waktu, dan tidur lebih awal." Andi Rewa mengangguk dan berpesan, "Hati-hati saat menyetir pulang." Setelah itu Najwa dengan enggan masuk ke dalam mobil dan pergi. Andi Rewa berdiri di tempat, menatap mobil Najwa yang semakin menjauh, sebelum akhirnya dia melangkah menuju terminal penerbangan pribadi. Saat itu pesawat Concorde milik keluarga Rewa yang sangat berharga sudah siap untuk lepas landas. Andi Rewa melewati pemeriksaan keamanan melalui jalur VIP dan naik ke pesawat. Saat ini, waktu di Jakarta menunjukkan pukul 6 pagi, sedangkan Suriah yang memiliki perbedaan waktu 5 jam lebih lambat masih berada di tengah malam, sekitar pukul 1 dini hari. Andi Rewa berpikir kalau Hamid kemungkinan besar belum tidur. Jadi dia pun menggunakan telepon satelit di pesawat untuk menghubungi Hamid. Saat menerima panggilan dari nomor tak dikenal, Hamid menjawab dengan waspada. "Halo?" Andi Rewa segera berkata, "Hei Hamid, ini aku." Hamid langsung bersemangat dan berkata, "Wah, saudara Andi, kenapa kau menelponku di jam segini?" Andi Rewa menjawab, "Aku sedang berada di pesawat sekarang dan sebentar lagi akan berangkat ke Bandara Beirut di Libanon. Setelah tiba, aku akan langsung naik pesawat lain menuju Suriah. Seperti sebelumnya, aku akan terjun payung di atas markasmu. Kalau semuanya lancar, aku bisa tiba sebelum fajar waktu setempat." Hamid terkejut luar biasa dan langsung bertanya, "Apa? Kau akan datang ke Suriah? Oh, saudaraku, kau tidak sedang bercanda bukan?" Andi Rewa berkata dengan serius, "Tentu saja tidak. Aku datang untuk membawa kembali Arya Smith dan sekaligus melihat situasi di tempatmu." Hamid sangat bersemangat. "Hebat, ini benar-benar luar biasa. Aku sudah lama berharap kau bisa datang dan memberikan petunjuk langsung. Tapi aku tidak berani berharap terlalu tinggi. Tidak disangka keinginanku akhirnya terwujud." Lalu Hamid bertanya dengan heran, Tunggu dulu, saudaraku. Kau bilang akan tiba sebelum fajar? Di sini tinggal sekitar 5 jam lagi sebelum matahari terbit. Biasanya penerbangan dari sana ke sini memakan waktu sekitar 10 jam bukan?" Andi Rewa tersenyum dan berkata,
Pesawat biasa memang butuh 10 jam, tapi pesawat Concorde hanya butuh 5 jam. Hamid berseru kaget, "Astaga, kau bahkan punya pesawat Concorde?" Aku benar-benar kagum sampai tidak bisa berkata-kata. Andi Rewa dengan santai berkata, "Bukan punyaku, hanya pinjaman." Hamid takjub dan berkata, "Bisa meminjam pesawat sekeren itu saja sudah luar biasa." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Setel saja alarm untuk 5 jam ke depan dan tidurlah sebentar. Kita bertemu 5 jam lagi." Hamid berkata dengan penuh semangat, "Baik, sampai jumpa 5 jam lagi." Tak lama kemudian, pesawat Concorde melesat ke langit dengan kecepatan tinggi dan terbang menuju barat. 4 jam kemudian pesawat Concorde mendarat dengan mulus di Bandara Beirut, Libanon. Orang yang menunggu kedatangan Andi masih orang yang sama seperti sebelumnya, Hans Triadi, bawahan Alif Rewa. Begitu Andi turun dari pesawat, Hans Triadi segera menyambutnya dengan hormat dan berkata, "Tuan Andi, perjalananmu pasti melelahkan." Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak terlalu. Apakah pesawat sudah siap? Kapan kita berangkat?" Hans Triadi menunjuk ke sebuah pesawat angkut bermesin baling-baling ganda di dekat pesawat Concorde dan berkata, "Tuan Andi, pesawat sudah siap dan lepas landas pun dapat dilakukan kapan saja." Andi mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita berangkat sekarang." Sambil mengantar Andi ke pesawat angkut, Hans Triadi berkata dengan serius, "Tuan Andi, situasi di Suriah saat ini jauh lebih buruk daripada saat terakhir kali kau datang. Pemerintah sudah merekrut lebih dari 10.000 tentara elit dari pasukan Galesong dan sudah bertempur dengan Hamid beberapa kali. Sekarang mereka sudah sepenuhnya mengepung markas Hamid dan terus memperkecil lingkaran kepungan. Saat kau terjun nanti, pastikan untuk mengontrol arah dengan baik. Kalau meleset, kau bisa mendarat di tengah-tengah musuh." Andi Rewa mengangguk dan bertanya, "Apakah mereka memiliki sistem pertahanan udara jarak jauh? Apakah pesawat ini akan terdeteksi radar mereka?" Hans Triadi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, mereka tidak memiliki radar pertahanan udara atau rudal permukaan ke udara. Semua sistem pertahanan yang dimiliki tentara Suriah ditempatkan di perbatasan. Lagi pula, tidak ada kelompok pemberontak di dalam negeri yang memiliki pesawat sayap tetap, jadi mereka tidak butuh sistem itu. Bahkan pasukan Galesong pun hanya unggul dalam pertempuran khusus dan tidak memiliki senjata berat." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Bagus, Tuan Hans, kau sangat memahami situasi di Suriah." Hans Triadi menjawab, "Aku tahu kau akan datang, jadi aku menghabiskan malam untuk mengumpulkan informasi." Lalu dia bertanya, "Tuan, apakah kau sudah memiliki rencana untuk keluar dengan selamat? Saat ini Suriah sangat mudah dimasuki tetapi sulit untuk keluar." Andi Rewa tersenyum percaya diri dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah punya rencana." Bagi Andi, ada 2 cara untuk membawa Arya Smith keluar dari Suriah. Cara pertama adalah menyelinap keluar, tetapi itu terlalu melelahkan dan berisiko tinggi. Cara kedua adalah menggunakan helikopter, tetapi helikopter sangat rentan terhadap rudal bahu. Setelah mempertimbangkan semuanya, Andi hanya melihat satu solusi yang paling efektif. Sama seperti saat dia menyelamatkan Bella. Dia akan menangkap komandan tertinggi musuh dan menggunakan mereka sebagai sandera untuk keluar dengan aman. Ketika ufuk timur Suriah baru saja mulai terang, Andi Rewa sudah mengenakan parasutnya dan untuk kedua kalinya melompat dari ketinggian ribuan meter. Saat itu, Hamid sudah menunggu di puncak gunung tepat waktu bersama Arya Smith yang masih setengah tidur. Selama beberapa hari terakhir, Arya Smith mengalami gangguan saraf akibat suara pertempuran. Tidurnya tidak nyenyak, makannya pun tidak baik. Baru saja tertidur sebentar, Hamid sudah menariknya keluar dari terowongan perlindungan. Arya Smith yang masih bingung awalnya mengira Hamid ingin mengeksekusinya. Dia berulang kali bertanya, tetapi Hamid tidak memberikan penjelasan. Ini membuatnya semakin gelisah dan khawatir. Melihat puncak gunung yang gundul
dan sekelilingnya kosong, Arya Smith menjadi panik. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Komandan Hamid, kau membawaku ke sini pagi-pagi begini. Kau mau melakukan apa?" Hamid menjawab dengan tidak sabar, "Berhenti banyak bicara. Tetap di tempatmu. Sebentar lagi kau juga akan tahu alasannya." Melihat ekspresi Hamid yang tidak sabar, Arya Smith hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan memilih diam. Saat itu Hamid memegang teropong. Dia terus mengamati langit yang mulai cerah. Sambil melihat ke atas dia bergumam, "Seharusnya sudah hampir sampai. Di mana dia? Kenapa belum kelihatan?" Semakin lama Arya Smith melihatnya, semakin bingung dia jadinya. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan dengan cemas bertanya, Komandan Hamid, bukankah bulan April sebentar lagi? Apakah Andi menyuruhmu mengirimku kembali? Aku tidak bisa pergi sekarang. Kalau aku pergi sekarang, mungkin aku belum terbang beberapa kilometer tapi sudah ditembak jatuh oleh pasukan Galesong." Faktanya belakangan ini, Arya Smith juga memikirkan tentang kembali ke Indonesia untuk upacara penghormatan. Sebelum pasukan Galesong menyatakan perang melawan Hamid, dia sangat ingin agar acara tersebut segera tiba, supaya dia bisa kembali ke tanah air secepatnya. Bahkan meskipun hanya beberapa hari, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tinggal di tempat terpencil ini. Namun, sejak pasukan Galesong dan Hamid bertempur beberapa kali dengan kerugian besar, dia tidak berani lagi kembali. Selama beberapa hari terakhir, dia juga sudah memahami situasi saat ini. Dia tahu kalau basis Hamid sudah dikepung, dan Hamid berencana menggunakan benteng pertahanan yang kuat serta persediaan strategisnya untuk bertahan dalam perang jangka panjang. Oleh karena itu, dia sangat takut kalau Andi tetap bersikeras membawanya kembali ke tanah air. Menurutnya saat ini tempat paling aman justru berada di markas Hamid. Sekarang Hamid membawanya ke puncak gunung dan terus mengamati langit dengan teropong, seakan sedang mencari sesuatu. Ini membuat Arya Smith berpikir kalau Hamid sedang menunggu helikopter yang akan menjemputnya. Karena itu, dia merasa sangat ketakutan. Hamid mendengar ocehan Arya Smith di dekat telinganya. Dia menjadi jengkel dan langsung menendangnya sambil mengumpat, "Jangan banyak bicara, aku sudah bilang diam. Kau tidak mengerti ya?" Arya Smith merasa marah sekaligus takut. Namun dia tidak berani mengambil risiko dengan nyawanya sendiri, jadi dia hanya bisa membujuk dengan suara lirih, "Komandan Hamid, dengarkan aku. Musuh sudah mengepung kita. Mereka pasti akan menutup semua jalur darat dan udara. Helikopter memiliki target besar dan suara yang keras. Kalau terbang keluar, itu sama saja dengan bunuh diri. Kalau aku mati tidak masalah, tapi kalau aku mati dan malah membuatmu kehilangan satu helikopter yang berharga, bukankah itu sangat merugikan?" Hamid tiba-tiba meraih kerah baju Arya Smith dan menamparnya 2 kali lalu mengumpat, "Diam! Kau ini bawel sekali." Tamparan itu membuat kepala Arya Smith berputar dan telinganya mendengung. Sebelum dia sempat bereaksi, Hamid melepas topi baret ala Sylvester Stallone yang dikenakannya, menggulungnya menjadi bola, lalu dengan kuat menjejalkannya ke dalam mulut Arya Smith. Sambil marah dia mengancam, "Kalau kau bicara lagi, aku akan menyuruh orang memberimu makan kotoran." Arya Smith hampir menangis. Dia benar-benar ingin membunuh Hamid saat itu juga. Namun dia sadar kalau dengan kemampuannya sekarang, ingin membunuh Hamid adalah hal yang mustahil. Bahkan meskipun dia masih menjadi anggota keluarga Smith, itu pun tidak ada gunanya. Pasukan keamanan keluarga Smith bahkan tidak bisa menandingi 1 batalion Hamid. Mereka benar-benar bukan lawan Hamid. Jadi dendam akibat tendangan tamparan dan topi baret ini mungkin tidak akan pernah terbalaskan seumur hidupnya. Menyadari hal ini, Arya Smith merasa hidupnya benar-benar hancur. Tapi dia juga tidak berani lagi membuat Hamid marah. Jadi, dia hanya bisa diam dan berdiri tanpa bersuara. Saat itu, Hamid tiba-tiba melihat ada sesuatu di langit.
dan dengan bersemangat berkata, "Dia datang. Akhirnya dia datang." Arya Smith menengadah dan melihat parasut hitam yang terbuka kurang dari 100 meter di atas mereka. Dengan cepat bergerak turun. Dia terkejut dan berpikir, orang ini, apakah dia sedang bunuh diri? Membuka parasut di ketinggian serendah itu. Aneh kalau dia tidak hancur berkeping-keping. Dia pasti. Belum sempat dia menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba parasut itu tampak seperti terputus. Dalam sekejap, parasut kehilangan ketegangannya dan terbang menjauh, sementara sosok yang melompat dari langit itu dengan cepat jatuh ke tanah. Namun, saat hanya sekitar 10 meter dari tanah, Andi tiba-tiba menggunakan energi dalamnya untuk memutuskan tali parasut, lalu mendarat dengan stabil, tanpa cedera sedikit pun. Begitu mendarat, dia langsung melepas dan membuang parasutnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat itu, Hamid langsung menyeret Arya Smith berlari ke arah Andi. Dari kejauhan dia sudah berseru dengan penuh semangat, "Saudaraku, akhirnya kita bertemu lagi." Andi Rewa melihat Hamid berlari mendekat dan bercanda. "Saudara Hamid, kau masih sangat gesit." Hamid tertawa, "Semua ini berkat jasamu." Sambil tertawa dia melemparkan Arya Smith ke depan dan berkata, "Saudaraku, aku membawa orang ini untuk menyambutmu, sekaligus melaporkan tugas. Selama dia bersamaku, dia masih utuh tanpa kurang satu anggota tubuh pun. Kau bisa periksa sendiri." Arya Smith terkejut. Dia tidak menyangka kalau orang yang melakukan lompatan parasut berbahaya itu ternyata adalah Andi. Di dalam hatinya dia berpikir, Andi ini seberapa kuat sebenarnya dia melompat dari ketinggian seperti itu dan mendarat tanpa cedera. Ini bukan lagi level seorang ahli bela diri biasa. Selain itu dia juga tidak menyangka kalau Andi akan datang ke Suriah pada saat seperti ini. Dia bertanya-tanya di dalam hati, apakah Andi datang ke sini hanya untuk membawaku kembali demi upacara leluhur keluarga Rewa? Dia benar-benar nekat menghadapi resiko sebesar ini hanya untuk membawaku kembali. Kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak membiarkanku tetap bersembunyi di gua ini saja? Andi Rewa menatap Arya Smith dan melihat kalau mulutnya penuh sesak, membuat seluruh wajahnya berubah bentuk. Dia sedikit terkejut dan bertanya pada Hamid, "Saudara Hamid, ada apa ini?" Hamid melirik Arya Smith dan tertawa. "Orang ini tidak berhenti mengoceh. Dia sangat menyebalkan, jadi aku menyumpal mulutnya dulu." Selesai bicara, dia mencengkram rahang Arya Smith dan dengan paksa menarik keluar baret yang disumpalkan ke dalam mulutnya. Arya Smith kesakitan. Dia memijat kedua sisi wajahnya dengan putus asa, sementara Hamid merapikan baret yang kusut, menepuk-nepuknya di kakinya, lalu langsung mengenakannya di kepalanya. Dia menyesuaikan posisinya sedikit, lalu merangkul bahu Andi dengan ramah dan berkata, "Ayo, saudaraku, kita ke kantorku minum kopi. Kita harus bicara serius." Andi Rewa melirik ke arah baretnya, lalu melihat wajah Arya Smith yang masih kesakitan. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan bertanya, "Bagaimana situasinya dalam 2 hari ini? Apakah pasukan Galesong datang mengganggumu lagi?" Hamid menjawab, "Tidak, pasukan pengintai kami mendapat informasi kalau mereka sedang memperketat pengepungan. Tetapi tampaknya tidak ada niat untuk menyerang dalam waktu dekat. Mereka pasti sudah ketakutan." Sambil berkata, Hamid mengangkat jempolnya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saudaraku, kali ini aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Kalau bukan karena arahanmu yang menyuruhku bersiap untuk perang jangka panjang, aku mungkin sudah dibasmi oleh pasukan Galesong itu. Berkat rencanamu, dalam 2 pertempuran, aku menghabisi 3-4 ribu pasukan mereka. Sementara pasukanku sendiri kehilangan kurang dari 100 orang. Prestasi ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya." Arya Smith mendengar ini dan terkejut setengah mati. Dia bahkan melupakan rasa sakit di pipinya.
Dalam hati dia berseru, "Astaga, jadi semua strategi yang digunakan Hamid berasal dari Andi. Andi ini benar-benar luar biasa. Dia bisa mengendalikan seorang panglima perang kecil seperti Hamid dari jauh dan membantunya memenangkan dua pertempuran yang sangat tidak seimbang. Apakah dia ini manusia? Kalau suatu hari nanti Andi benar-benar berhadapan langsung dengan keluarga Smith, bagaimana keluargaku bisa melawannya? Dan kekuatannya juga terlalu mengerikan. Bahkan Tuan Robert yang disebut sebagai ahli terhebat di keluarga Smith mungkin tidak bisa bertahan dari satu tamparannya. Ditambah lagi, sekarang dia punya Hamid yang begitu loyal kepadanya. Pasukan Hamid sudah mencapai hampir 10.000 orang. Dia bisa dibilang salah satu penguasa besar di Suriah." Saat itu Hamid dengan penuh semangat menarik Andi menuruni gunung, sementara Arya Smith hanya bisa mengikuti dari belakang. Ketika hampir sampai di kantor Hamid, dia tiba-tiba berbalik dan membentak Arya Smith, "Kenapa kau ikut? Kembali ke terowonganmu." Arya Smith buru-buru berkata dengan sikap merendah, Baik Komandan Hamid, aku akan segera kembali." Hamid lalu berkata kepada Andi, "Jangan khawatir saudaraku. Sekarang dia tidak berani kemana-mana selain terowongannya sendiri. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri."